merasa lihat deh Mas Harun udah gampang pintar ngaji lagi. Sebenarnya kita pintar ngaji nih enggak rasa Mas Harun tuh beda, dia tuh kesalahan mata lain. Anak apa nih? Kapan datang pada 2 orang lah. Oh iya, apa kesalahannya? Kamu pasti paham apa itu jungkir. Lakukan sekiranya. Saya tidak tahu apa-apa tentang jungkir, tapi saya tidak mau melakukan sikir karena itu hukumnya haram. Katakan saja. Yai, yai, yai jadi yai. Ya Allah. Saya tidak bisa mengatakan sama-sama sekali tidak perlu peristiwa tersebut mengaji itu saya tidak akan melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan juga bantu memeriksa saya. Tuan-tuan ketahui, para santri tidak hanya taat pada kiai, tapi lebih dari itu. Mereka taat pada Al-Quran dan hadis. Dengan penangkapan Hadratus Syekh justru akan memuncul kerjasama dengan Jepang. Kebijakan bergandakan hasil bumi dan mengitur kepada Jepang membuat warga sangat menderita, bahkan lumbung padi di pesantren nyaris kosong. Rakyat berpikir masih telah berpihak kepada Jepang. Kalau dipikir di sini ojo asalnya kaya tak tutup utakmu. Maksudnya hanya taat pada pemerintah yang adil. Maksudnya hanya memerintah rakyat untuk melibat gandakan hasil bumi dan tidak menyerahkannya pada Jepang. Apakah kamu melihat para pembesar Jepang itu adil? Maaf Yai, kami permisi Yai, kami kira sopan dengan. Bagaimana dengan pelatihan militer? Itu akan menguntungkan pihak Indonesia. Saya pikir apa yang dikatakan Tuan Ono ada betulnya. Jika benar-benar Indonesia ini ingin merdeka, maka akan membutuhkan orang yang memadai untuk mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Kata sepripun? Ya, tapi sebatas menjaga pertahanan dalam negeri ini, tidak masuk heboh, melainkan berdiri sendiri untuk membantu barisan Hizbullah. Setelah pencetusan ide Hizbullah, para santri dari berbagai pondok pesantren dikirim untuk mengikuti pelatihan di daerah Cibarusah, Bogor selama 3,5 bulan. Para santri ini mereka semua nawas tak amas keramas.
lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tanggapan kedua yang Indonesia harus merdeka. Aja kuyan gue ini. Ya, macam cewek, semua itu orang. Yoi, so, kini, perasaanmu kami. Proklamasi Indonesia merdeka. Oh iya, Rek, Indonesia harus merdeka. Alhamdulillah, Indonesia harus merdeka. Merdeka. Anak apa tentang kok belajar kalau nenek tua bikin apa Indonesia harus merdeka. Kenapa orang Gusti ya? Apa teman? Alhamdulillah Gusti. Ya wes saya akan coba-coba di kandani. Ya wes ayo kakek di kandani. Kemerdekaan Indonesia telah menyebar ke Nusantara, termasuk ke pesantren-pesantren. Namun tidak lama setelah itu, pada tanggal 29 September 1945, tentara sekutu yang diboncengi Belanda mendarat di pelabuhan Tanjung Priok. Dalam kedatangannya, Belanda bermaksud ingin menjajah Indonesia kembali. Alhamdulillah ya Pak, Indonesia harus merdeka, sekolah saja banyak. Alhamdulillah ya Pak, ini yang senandor dan pada kita bisa membawa Pak ya Pak. Itu jenis isolasi padanya itu Pak. Masa ayo intan dengan kabarnya ada itu orangnya ngobrol dari orang Jepangnya. Amin. Of course, teman. Kanjeng wani-wani orang ini harus merdeka bagi orang mana. This is not our business. Go out of here or anything you. Nak wai arah mata di bujuku orang iso. Mana ingat pada tanggal 22 Oktober 1945, para kiai berkumpul dalam sebuah rapat pleno yang dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah. Dalam rapat itu membahas tentang rencana perjuangan bangsa Indonesia. Rapat hari ini kita buka, silakan untuk utusan dari Presiden Soekarno untuk menyampaikan pesan beliau. Yai, Bung Karno menitipkan pesan kepada Yai. Apa pesan Bung Karno? Bung Karno bertanya, apa hukum membela tanah air? Bukan Allah SWT, bukan Islam, ataupun pembela Al-Quran. Sekali lagi, apa hukum membela tanah air, Yai? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf. Dari radius 94 km dari tempat musuh. Perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena ini, orang Islam yang mati dalam peperangan adalah syahid. Mereka yang berkhianat membela Islam wajib hukumnya untuk dibunuh. Kita harus menyebarkan resolusi jihad ini kepada seluruh pemuda dan santri serta laskar Hizbullah. Kita harus
Resolusi jihad yang dikeluarkan saking NU. Resolusi jihad NU memutuskan: 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata-nyata waspada terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia terhadap pihak belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya melanjutkan perjuangan bersifat fisabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia, merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Saya memperhatikan bangsa Indonesia dewi saya ingin jihad insyaallah. Telah membakar semangat para santri dan arek Surabaya untuk berjuang dalam peristiwa besar 10 November. Anak-anak Surabaya sudah siap berjuang untuk melawan kita. Kita harus siapkan pasukan. Saya sudah menyiapkan penembak jitu Jenderal. Tadi Jenderal, pasukan kita sudah siap Jenderal. Go. Kami permisi Jenderal. What are you doing? Hello, Madara. We kill all Indonesian people. Takulina, ngomong terus. Ayo tempur saiki. Allahu Akbar. Go.
Kita hadapi